habis kuliah S2. Kalau kamu nggak kuliah lagi S1, kamu nggak bisa jadi lawyer. Loh tapi Bu, ya sudah kuliah S1 lagi. Jadi saat itu saya sudah kuliah S2, di mana Senin sampai Jumat saya kuliah dengan teman-teman S1 yang mayoritas fresh graduate, yang penuh dengan nuansa ya BTS, Blackpink, generasi Z ya. Terus Sabtu sama Minggu saya kuliah lagi dengan rekan-rekan yang mayoritas sedang bekerja, sudah bekerja, yang nuansanya cenderung oldies. Generasinya sudah beda, ini generasi Y. Sungguh kehidupan yang unik yang saya lakukan dan itu sangat menantang. Terlebih tahun 2020 kami harus kuliah daring karena pandemi COVID. Ya harus beradaptasi lagi dengan cara baru. Alhamdulillah selamat atas kelulusan rekan-rekan semua pada Yudisium tahun ini. Terkhusus untuk saudara saya Abah Sulis dan adik saya Priska. Kita sama-sama berjuang bersama-sama di jenjang S1. Kapan lanjut lagi S3 ini? Anda semua adalah orang-orang yang hebat, yang lulus dari kampus hebat, bersama pengajar yang hebat. Karena itu kesan saya yang peroleh selama menimba ilmu di sini, humble, stay update. Keseimbangan antara law in book and law in action dapat saya rasakan pada materi yang diberikan kepada dosen-dosen saya di kampus ini. Matur nuwun sangat, tidak lupa saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dosen kami yang tercinta atas bimbingan dan curahan ilmunya. Insya Allah menjadi ladang amal panjenengan semua. Amin. Selanjutnya, perkenankan saya sedikit berbagi pesan kepada rekan-rekan peserta Yudisium semua, sebagaimana efek dari menginang di atas, yang memberikan rasa tenang. Pun demikian rekan-rekan, stay calm, stay focus. Khususnya untuk mengambil keputusan ke depan. Karena di depan tantangan rekan-rekan jauh lebih besar. Pesan saya, mulailah dari satu hal yang rekan-rekan suka. Something that you really love it. Yang boleh dikatakan kita harus punya sikap skeptis ya. Kalau anak zaman now bilang kepo. Mulailah dengan baca ya, membaca yang rekan-rekan suka. 30 menit sampai 1 jam. Maka rekan-rekan akan lihat perbedaannya 5 sampai 10 tahun ke depan. Make your own legacy. Minimal rekan-rekan akan menjadi kebanggaan bagi keluarga kecil. Rekan-rekan sendiri. Sebagai penutup, perkenankan saya menyajikan kilas balik cerita cinta saya di kampus ini bersama dosen-dosen dan teman-teman kuliah saya. Let's make a legacy. Ya rekan-rekan, supaya lebih semangat lagi, kalau saya katakan Jaya Wijaya Kusuma, rekan-rekan jawab Jaya, Jaya, Jaya. Gimana? Bisa? Oke ya. Jaya Wijaya Kusuma. Jaya, Jaya, Jaya. Lagi semangat, boleh tangannya di atas. Ya, biar enggak ya. Jaya Wijaya Kusuma. Jaya, Jaya, Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi angkatan tahun 2021 dan 2022 program studi hukum pada program sarjana bagi mahasiswa yang disebut namanya. Dimohon tampil ke depan.
IPK terbaik mahasiswa angkatan 2021. Putri Rahmawati Hidayah dengan IPK 3,92. Rohma dengan IPK 3,91. Nugroho Eko Wirawan Budianto dengan IPK 3,87. Dilanjut dengan IPK terbaik mahasiswa pada angkatan 2022. Gabriel Fioni Dewi dengan IPK 3,91. Dianti Reres Rimbawati dengan IPK 3,91. Ayu Naomi dengan IPK 3,86. Dimohon Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum didampingi oleh Ketua Program Studi Sarjana berkenan untuk menyerahkan. Berbagai macam program Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya selain dari segi akademik perkuliahan, juga non-akademik di luar perkuliahan yang dibimbing oleh dosen-dosen Fakultas Hukum dan mahasiswa Fakultas Hukum telah menorehkan berbagai macam prestasi non-akademik. Hadirin sekalian, berikut adalah penyerahan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi. Bagi mahasiswa berprestasi yang kami panggil namanya, dimohon tampil ke depan. Diki Chandra Kurniawan dengan NPM 2230106, juara 1 kelas F Putra Dewasa kejuaraan Jayakarta Champions tingkat nasional. Muhammad Sani Eka Prayoga dengan NPM 2230104, juara 3 kelas C Putra kejuaraan Jayakarta Champions tingkat nasional. Abdul Muiz dengan NPM 2330075, juara 1 kelas A Putra kejuaraan Jayakarta Champions tingkat nasional. Muhammad Fajar Atorik, juara 2 kelas E Putra kejuruan Jabar International Champions 2. Dwi Siswanto dengan NPM 2030003, juara 3 kelas B Putra kejuruan Jabar International Champions 2. Elang Bagus Dwi Tunggal dengan NPM 1980031, juara 2 kelas G Putra kejuaraan Jabar International Champions 2. Devina Hemelia, juara 1 Duta Pariwisata Jawa Timur dan juara 3 Duta Pariwisata tingkat nasional. Rohmah, juara 1 Lomba Isai dengan judul Reformasi Demokrasi Upaya Mengatasi Tantangan Pemilihan Umum guna menghasilkan pemimpin yang berintegritas di Wali Songo Law Firm 8 UIN Wali Songo Semarang. Dimohon Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Bapak Dr. Edi Krisharyanto SHMH dan didampingi oleh Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Ibu Nur Kalimatus Sadia SHMH berkenan untuk menyerahkan piagam penghargaan. Asal Terlaksana yang menggambarkan wanita Jawa yang hati-hati dalam bertindak dan gesit dalam melakukan pekerjaannya. Jiwa inilah yang saya dipersilahkan kembali ke tempat. Bapak Ibu sekalian, kita ikuti prakata dari salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang berhasil mengukir namanya di kancah nasional sebagai juara 1 Duta Pariwisata Jawa Timur dan juara 3 Duta Pariwisata tingkat nasional. Untuk itu, kepada Saudari Devina Hamalia, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kebanggaan buat saya dapat berpartisipasi sebagai perwakilan mahasiswa berprestasi dari Fakultas Hukum ini. Saya sebagai mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
akan selalu bangga dan membanggakan universitas saya dan fakultas saya dengan sebuah prestasi yang saya dapatkan dalam bidang akademik maupun non-akademik. Seperti halnya yang sekarang saya kenakan hari ini sebagai runner-up 2 Duta Pariwisata Indonesia 2023. Sebelum saya melanjutkan ke nasional, saya bersaing di tingkat provinsi terlebih dahulu, mewakili kota Surabaya. Dengan jumlah pasang 94 pesaing dari seluruh Jawa Timur, dan alhamdulillah saya mendapatkan predikat menjadi winner Duta Pariwisata Jawa Timur 2023. Yang dimana mewakili Provinsi Jawa Timur ke jenjang nasional. Dan di nasional sendiri saya bersaing dari berbagai provinsi yang ada 32 provinsi dari seluruh Indonesia. Dan bersaing dengan 1.000 pesaing di seluruh Indonesia yang sudah melewati tahap-tahap seleksi hingga mencapai di grand final yang tersisa hanya 32 pasang dari 32 provinsi. Dan yang saya sangat banggakan pada saat saya berkompetisi yang bertepatan pada tanggal 27 September 2023 di Nusa Dua Bali, saya didukung langsung oleh Bapak Warak 3 Bidang Kemahasiswaan, Dr. Edi Kris Haryanto SHMH, Presiden BEM Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Quirinus Iventri, dan juga staf BAK Bapak Taufik. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan supportnya Bapak. Hari ini bukan akhir dari perjuangan, dan hari ini bukanlah akhir dari sebuah pencapaian. Masih banyak hal-hal yang harus kita gapai dan banggakan. Dan saya harap setiap tahun, bahkan setiap semesternya selalu ada mahasiswa yang mencetak prestasi dan membawa nama baik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ini, khususnya Fakultas Hukum. Saya mewakili mahasiswa berprestasi dari Fakultas Hukum mengucapkan selamat kepada mahasiswa yang sudah yudisium program studi S1 dan Magister S2 di tahun 2023 ini. Dan saya sangat bangga menjadi mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan semoga dapat mencetak prestasi lebih banyak lagi. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan oleh Wakil Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma yang terhormat Bapak Dr. Joko Adi Waluyo STMM DPA. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih pada tamu agung yang hadir kali ini dari Rumah Sakit Mata Undaan. Dan saya berdoa semoga Rumah Sakit Undaan juga mendapatkan muri seperti Universitas Wijaya Kusuma. Syaratnya satu, semua dokter di sana adalah lulusan dari sarjana hukum dari Universitas Wijaya Kusuma. Kemudian juga saya terima kasih pada Kevin, Heinkan, dan Teresia. Mereka dari Kupang. Luar biasa, dan Kevin itu berpakaian surjan. Beliau dari Tanimbar. Ini berarti pikiran, ide, gagasan Pak Ketua untuk menjadi universitas yang berbudaya ini sudah terjadi semacam penghayatan oleh kita semua. Kevin aja pakaian surjan sangat luar biasa. Dan Kevin, pesan saya, bawalah anak Kupang ke sini, penuhi Fakultas Hukum ini dengan anak Kupang semuanya. Juga Hasra yang dari Palembang, jangan lupa dibawa sini semua anak Palembang biar semua lulusan dari Fakultas Hukum di Universitas Wijaya Kusuma. Begitu Mbak Retno. Sia-sia. Terima kasih. Saya melihat bahwa tadi yang diungkapkan saya hanya meng-highlight
Saya biasanya di dalam kegiatan apapun, Ibu dan Pak sekalian yang saya hormati, Mas Agus Dono yang saya sayangi, saya selalu berbelanja kata-kata bijak dari sekian banyak orang yang berpidato. Sehingga saya pasti serius untuk mendengarkan. Pertama dari orang tua mengatakan bahwa ini awal. Jadi starting point perjuangan itu kali ini, bukan esok. Jadi ini bukan terminal tetapi sebuah loncatan sebagai kuantum untuk lebih dahsyat lagi untuk ke depan. Oleh karenanya rekognisi yang diberikan kepada kami terima kasih. Utamanya dari rumah sakit mata. Melihat bahwa kami bagus gitu. Saya percaya karena itu dokter mata. Kalau bukan itu saya tidak percaya. Jadi terima kasih kapan-kapan kesini lagi Pak untuk melihat agar lebih jernih lagi. Kita sudah melakukan itu dan kita pahami tadi dikatakan bahwa Mbak Diah mengatakan beliau adalah berjuang tanpa ada nepotisme. Saya yakin itu karena gagasan dan pikiran yang dilontarkan tadi ada fairness dan honesty. Sebuah kejujuran yang ditampilkan. Sangat bahagia. Dan ingat bahwa apa yang dikatakan tadi bahwa inginnya menjadi seorang profesional. Nah sambutan ketua dipesankan pada saya tentunya profesional itu adalah seorang orang yang expert di bidangnya. Seorang yang ahli di bidangnya. Saya melihat gagasan, cita-cita, gambaran semuanya sudah tercover dari apa yang ditulis oleh saudara-saudara setelah lulus itu. Dan sensasinya ini tidak ada yang lain. Pak Dokter, tidak ada yang lain. Kebanyakan mereka bagaimana menggabungkan jadi interface antara hukum dan kesehatan. Mudah-mudahan nanti kita punya karakter atau cita rasa bahwa fakultas hukum kita itu ahli juga di bidang pemahaman hukum, utamanya di bidang kesehatan. Dan itu silakan tepuk, saya tunggu 5 menit. Dan itu tanpa juga yang saya kagumi ketika orasi ilmiah yang dilakukan oleh Profesor Ari, itu juga sensasinya adalah bagaimana melihat persoalan-persoalan hukum dengan kemajuan teknologi ini, bahwa kesehatan itu juga akan menghadapi sebuah treatment atau sebagai gambaran bahwa itu akan mendapatkan stresor dari kemajuan-kemajuan teknologi. Oleh karenanya supaya dokter-dokter itu selamat, kuliahlah di Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma yang tercinta. Yayasan bisa menyampaikan juga terima kasih kepada Ibu dan Bapak sekalian, orang tua yang telah mempercayai Universitas Wijayakusuma. Itu yang bisa disampaikan dan Pak Ketua Yayasan mengucapkan terima kasih sekali dan sangat berharap adik-adik dari Fakultas Hukum untuk menjadi seorang senior, jangan seorang junior. Mengapa jadi senior? Oleh karena itu ajaklah adik-adik sekolah di sini, automatically akan menjadi senior. Ajaklah camat sekolah di sini, adik-adik akan jadi seniornya Pak Camat. Iku lo adik kelasku. Demikian terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu himne guru oleh seluruh peserta yudisium. Seluruh peserta yudisium dimohon berdiri.
salah satu unit kegiatan mahasiswa yang seringkali mengharumkan nama Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional, adalah UKM PSHT. Yang kali ini akan mempersembahkan kehebatannya dalam sebuah pertunjukan atraksi. Baiklah hadirin, sekalian marilah kita saksikan persembahan dari UKM PSHT. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Yang terhormat, Ibu Dr. Umi Enggarsasi SHM Hum, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya hari ini merupakan kebahagiaan kita semua, khususnya Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, bisa berkumpul dalam acara yang sangat membahagiakan, yaitu penggelaran yudisium mahasiswa baik S1 S2 untuk semester genap 2002-2003. Acara yudisium ini sebenarnya acara rutin yang dilakukan, dan Fakultas Hukum tiap acara mencoba menghadirkan sesuatu yang baru. Jadi untuk Ketua Yayasan dan jajarannya, jadi kami ingin mengaplikasikan apa yang dikehendaki Yayasan Kampus Budaya. Kami menghadirkan dengan paling tidak bajunya dulu dengan budaya yang ada di Indonesia, untuk memacu lainnya bahwa ini loh budaya yang ada di Indonesia. Dan kami juga mengharapkan semua mahasiswa itu juga berpakaian budaya, biar mengenal, oh ini loh ada budaya yang baik yang bisa kita contoh. Tidak hanya pakai pakaian jas ataupun lainnya, tapi budaya kita berwarna-warni. Dan
kalau dirasakan sebenarnya berat berpakaian budaya, seperti saya harus pakai yang berat seperti ini, tapi saya bayangkan lebih berat lagi yang menciptakan, bagaimana menciptakan budaya pada saat itu. Sehingga perlu kita menghargai budaya yang ada di Indonesia, dan alhamdulillah Ketua Yayasan sudah memutuskan bahwa kita sebagai kampus budaya. Jadi alhamdulillah setiap tamu yang datang mesti kesannya baik untuk Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dan ini terbukti juga dari Direktur Rumah Sakit Mata Undaan, kesannya baik untuk kampus kami. Dan acara yudisium ini merupakan acara untuk melepaskan saudara setelah kami mendapat amanat kepercayaan saudara untuk kuliah di Fakultas Hukum WKS. Dan hari ini karena saudara sudah selesai di dalam kuliah S1 atau S2, kami akan menyerahkan pada keluarga ataupun orang tua dengan alhamdulillah hasil yang terbaik, lulus yang terbaik. Dan insya Allah nanti bisa di masyarakat mengamalkan ilmu secara sempurna sesuai dengan ilmu yang telah didapatkan. Seperti disampaikan tadi beberapa pembicara bahwa ini awal saudara memulai kehidupan di dalam masyarakat. Bukan akhir, tapi awal dengan bekal yang ada. Dan insya Allah dari fakultas kita sudah membekali dengan ilmu, ya kan, yang ada berkaitan dengan ilmu hukum, dengan berkaitan dengan masalah sosial, norma-norma yang ada dan seterusnya. Berharap nantinya di dalam masyarakat bisa hidup secara sempurna, secara damai untuk mencapai cita-cita saudara. Dari alumni, banyak contoh alumni kami yang berhasil, ya kan, seperti Bu Retno, kemudian para jaksa, para hakim, itu menunjukkan bahwa kualitas alumni Fakultas Hukum itu sebanding dengan fakultas-fakultas hukum lainnya dan patut kita banggakan dan bisa bersaing di luar secara baik. Itu. Dan kalau tadi dikatakan IP Dr. Diah itu alhamdulillah baru pertama, kita punya IP 4, biasanya 39 dan seterusnya. Itu terima kasih Dr. Diah karena ini mengukir Fakultas Hukum untuk mempunyai IP tertinggi. Insya Allah nanti di wisuda kita mempunyai IP yang tertinggi nilai 4. Tapi bukan itu aja yang kita banggakan. Karena Dr. Diah juga bukan linear dari Fakultas Hukum, tapi bisa berkuliah secara sempurna di Fakultas Hukum. Menunjukkan bahwa Fakultas Hukum itu bisa menerima dari bidang ilmu apapun belajar di Fakultas Hukum dan difasilitasi dosen-dosen Fakultas Hukum untuk mencapai suksesnya. Sehingga kami berharap sesuatu yang baik ini tolong disebarkan di luar bahwa Fakultas Hukum bisa menerima dari bidang apapun untuk bisa belajar Fakultas Hukum. Terutama dari Fakultas Hukum kami punya program RPL, ya, jadi rekognisisi pembelajaran lampau. Ini kita menghargai para pekerja, para ahli yang telah belajar di luar bidang apapun bisa masuk di Fakultas Hukum, kita hargai dengan SKS tersebut. Jadi nanti seperti tadi sampaikan Pak Joko, kami berharap para dokter bisa masuk di Fakultas Hukum, belajar hukum. Kami akui dengan model RPL itu harapan kami sehingga Fakultas Hukum itu sinergi dengan bidang-bidang ilmu lainnya. Itu harapan kami di Fakultas Hukum bisa berjalan ke depan, bisa lebih baik lagi, lebih maju lagi, bisa mencapai target-target yang ditargetkan oleh universitas ataupun yayasan untuk kemajuan Fakultas Hukum khususnya dan Universitas Wijaya Kusuma secara umum.